Apabila sebuah proyek pelebaran jalan diselesaikan oleh 40 orang dalam waktu 3/4 hari, berapakah orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut dalam waktu 2 hari? Oke. Kalau ada jumlah orang, kita misalkan N, terus ada waktu pengerjaannya, anggaplah T, ini dikali aja nih, N1 kali T1 sama dengan N2 dikali T2. Intinya dikali aja ya. Nah, ini kan 48. Ya udah 48 dikali ini 3/4 sama dengan banyak orang. Kalau dikerjakan 2 hari, kita misalkan P ya. P dikali 2. Nah, sekarang 48 sama 4, boleh dong 48 bagi 4. Berapa? 12 ya. Sekarang 2 sama 12 berapa? Sama-sama dibagi 2, ini jadi 1, ini jadi 6 ya. 6 kali 3, 18. Jadi P-nya sama dengan 18. 18 orang ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang B. Oke, yang B ya. Jika X min Y kuadrat sama dengan 12 dan XY, ini maksudnya X kali Y sama dengan 1, maka X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan berapa? Oke, ini kalau X min Y kuadrat, kalau kita jabarkan, ini akan jadi X kuadrat tambah Y kuadrat, kalau min 2XY ya. Kalau di sini plus, tinggal di sini aja yang plus ya. Oke, tapi pakainya yang min ya. Nah, tinggal kita masukin nih. Ini kan katanya sama dengan 12 nih. Ini 12 sama dengan nih, kita masukin ini nih ya, min 2XY berarti 1 ya. Ini yang ditanyakan kan ini nih ya kan, yang ditanyakan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini 2 kali 1 kan min 2, tinggal pindah ruas aja ke sini jadi plus ya. Min 2 pindah ruas jadi plus, jadi 12 tambah 2 berapa? 14. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan 14 ya. Oke, gampang kan? Sehingga pilihan yang tepat yang D. Oke, yang D ya. Oke, 12 ditambah 0,5 kali 3/4 dibagi 1 kurang 0,75 sama dengan berapa? Oke, coba lihat pilihannya. Ini angka-angka pilihannya ini berjauhan ya. Jadi kalau berjauhan kan kayak gini, kita nggak perlu hitung secara rinci persisnya seperti apa ya, kasar-kasar aja ya. Walaupun ini sebenarnya kalaupun dihitung secara rinci hasilnya detil, itu pun gampang ya sebenarnya. Cuma kalau ada soal yang lebih sulit, kalau angkanya jauh-jauh gini pilihannya, hitungnya kasar aja ya. Oke, kita lanjut ya. Coba perhatikan nih, 0,5 ini sama 3/4. Saya senang 0,5 tuh lebih senang ditulis tengah ya, dikali 3/4. Ini sama dengan 1 kali 3, 3 per 2 kali 4, 8. Nah, ini kurang dari 1 ya. Nah, sekarang kita fokus ke 12 ya, cepatnya. Ini 1 kurang 0,75 kan 0,25 ya. Jadi 12 ditambah ini, abaikan aja, dibagi 0,25 atau 1/4 ya. Aturan pembagian suatu bilangan dibagi dengan pecahan yang ini nih, naik ke atas nih penyebutnya ya. Nah, 12 kali 4 berapa? 48 dibagi ini nih. Nah, kisarannya 48 lebih ya. Di sini adanya 49, ya udah berarti ini pilihannya ya. Oke. Jawaban yang tepat harusnya yang C. Kalau mau kita detail, ini aja nih, dikalikan 4 ya. Ini 12/8 kan? 12/8 itu kan 1,5 ya. Tinggal tambahin aja ini 48 tambah 1,5 pas kan gitu ya. Tapi kalau pilihannya berjauhan kayak gini, hitungannya nggak usah terlalu rinci, terlalu detail, hasilnya persis banget gitu ya, nggak perlu ya, kasar-kasar aja ya hitungannya. Kecuali kalau angkanya mirip ya, berdekatan, itu memang kita harus hitung secara rinci. Oke, pilihan yang tepat adalah jika Z sama dengan 57 pangkat 67 kurang 57 pangkat 66 dan A sama dengan 57 pangkat 66, maka gimana hubungan antara Z dan A? Oke, saya bahas sedikit. Misalkan kayak gini, A pangkat M tambah N, ini bisa kita tulis A pangkat M dikali A pangkat N ya. Terus kalau ada kayak gini, A pangkat M dikali B dikurang A pangkat M, karena ini ada A pangkat M nya, sama-sama A pangkat M, keluarkan aja A pangkat M nya, A pangkat M dalam kurung, ini tinggal B
dikurang ini jadi 1. Kenapa jadi 1? Dikeluarkan tuh maksudnya dibagi A pangkat M ya. A pangkat M dibagi A pangkat M kan 1 ya. Oke, coba yang ini nih, 57 pangkat 67, ini bisa saya tulis 57 pangkat 66 ditambah 1, bisa ditulis gitu kan. Nah, terus ngikutin ini nih. Jadi 57 pangkat 66 dikali ini A pangkat N. Jadi 57 pangkat 1 berapa? 57 ya. Karena pangkat 1 kan enggak tetap ya. Dikurang nih 56 pangkat 66 ya. 57 pangkat 66 ya. Nah, ngikutin yang ini nih, sifat ini. Ada yang sama kan? 57 pangkat 66, ini 57 pangkat 66. Dikeluarkan aja. Jadi 57 pangkat 66 dalam kurung tinggal ini kan? 57 dikurang, ini kalau dikeluarkan tinggal 1 ya. Jadi 57 pangkat 66 kali 56 ya. Nah, ini adalah Z. Tinggal kita bandingkan nih, Z ini sama A ya. Ini sama-sama 57 pangkat 66, tapi ini ada pengalinya 56, berarti Z-nya pasti lebih besar dong dibandingkan yang A ya. Jadi Z lebih besar dari A ya. Oke. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang C. Oke, yang C ya. Budi menjual telepon seluler miliknya seharga Rp1.500.000. Jika harga telepon seluler tersebut telah menyusut 25%, harga awal telepon seluler tersebut adalah ini udah menyusut 25%. Jadi harga ini 75% dari harga awal ya. Jadi harga awalnya 100%. Jadi 75%. Terus yang ditanya itu harga awalnya di atas ya. Yang ditanyakan itu di atas dikali dengan harga yang diketahui ini Rp1.500.000 ya. 100% sama 75% bisa ya disederhanakan, sama-sama dibagi 25%. Ini jadi 4, ini dibagi 25% jadi 3. Jadi 4/3 kali Rp1.500.000. Rp1.500.000 dibagi 3 kan 500.000 ya. 500.000 dikali 4 jadi 2 juta ya. Oke. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang D. Oke, yang D ya. Jika Vira telah mengerjakan soal sejak pukul 08.30 hingga pukul 12.00 sebanyak 28 soal, maka rata-rata soal yang dikerjakan Vira setiap setengah jam adalah K. Coba kita lihat dari 08.30 ke 12.00 ini berapa durasinya? 3 jam 30 menit ya. Karena yang ditanyakan setiap setengah jam, berarti 3 jam ini kita konversi menjadi setengah jam. Setengah jam itu sama aja dengan 30 menit ya. Kan 1 jam itu kan 2 kali 30 menit, berarti 3 jam 6 kali 30 menit. Tapi masih ada ini 30 menitnya ini, 1 kali ditambah 1 kali 30 menit. Berarti totalnya ada berapa? Ada 7 kali 30 menit. Ya, gitu ya cara logikanya. Nah, sebanyak berapa? 28 soal ya, 28 soal. Yang ditanyakan setiap 30 menit, setiap setengah jam. Berarti tinggal 28 ini dibagi dengan 7 ya. 28 bagi 7 berapa? 4 ya. Jadi setiap 30 menit jumlah soal yang dikerjakan adalah 4 soal ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang E ya. Oke, yang E. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai dengan perkembangan paham HAM dan peradaban manusia yang merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang tercantum di dalam Coba kita lihat, ini berkaitan dengan amandemen konstitusi negara ya, perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau berkaitan dengan konstitusi negara, ini adalah urusan pemerintahan ya, urusan pemerintahan dalam negeri ya. Ini urusan pemerintahan dalam negeri. Jadi nggak ada hubungannya dengan ini nih, nggak ada hubungannya dengan hukum internasional dan perjanjian internasional ya. Terus kalau kitab undang-undang hukum pidana ini lebih pada mengadili pelanggaran HAM ya. Terus Pancasila ini sebuah sistem nilai yang dipegang oleh bangsa Indonesia ya, sistem nilai yang menjadi
dasar serta papan uji bagi tata aturan perundang-undangan. Oke. Jadi pilihan yang tepat harusnya Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang HAM itu, hak asasi manusia, itu bab 10A yang terdiri dari pasal 28A hingga pasal 28J ya. Nah, ini merupakan amandemen kedua yang disahkan pada yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 ya. Oke. Pilihan yang tepat adalah yang B. Oke, sedikit saya bahas ya ini ya. Oke, yang B. Salah satu sebab umum terjadinya perang Aceh adalah adanya politik ekspansi Belanda akibat adanya Traktat Sumatera yang berisi, dulu antara Inggris dan Belanda itu ada kesepakatan barter ya, Belanda, di mana Inggris mendapatkan kekuasaan koloni atas Pantai Gading. Ini Pantai Gading, sedangkan Belanda diberi kebebasan untuk meluaskan kekuasaannya di Sumatera ya. Nah, tentu hal ini akan menjadi ancaman berat bagi Kesultanan Aceh ya, sehingga Kesultanan termasuk rakyat Aceh melakukan perlawanan, dan perlawanan itu selesai saat Sultan Kesultanan Aceh yaitu Muhammad Daud Shah menyerahkan diri. Ya. Oke. Nah, ini kesepakatan ini di mana Inggris mendapatkan kekuasaan kolonialnya di Pantai Gading dan Belanda diberi kebebasan untuk memperluas kekuasaannya, yaitu atau disebut dengan politik ekspansi ini dalam Traktat Sumatera, yaitu pada tanggal 2 November 1871 ya, ini tanggal Traktat Sumatera ya. Oke. Jadi pilihan yang tepat adalah Inggris mengizinkan Belanda menguasai seluruh pulau Sumatera, termasuk Aceh ya, karena Aceh kan ada di Sumatera ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang A. Suatu hari sahabat Anda yang berbeda kelas dengan Anda meminta kunci jawaban soal ulangan yang telah diberikan di kelas Anda karena kelasnya baru akan mengadakan ulangan dengan soal yang sama keesokan harinya. Sikap Anda, meskipun di soal ini posisi kita sebagai pelajar, namun tujuannya adalah untuk mengukur integritas ya. Jadi setiap ASN harus memiliki integritas yang tinggi. Integritas itu bagian dari profesional ya. Ini bagian dari profesional. Jadi harus kita profesional ya. Salah satunya adalah menjaga kerahasiaan tempat kerja, menjaga kerahasiaan instansi kerja. Kalau kita sebagai karyawan maksudnya karyawan sebuah perusahaan harus menjaga rahasia perusahaan gitu ya. Kalau di sini menjaga kerahasiaan soal yang diberikan oleh guru ya. Menolak dengan keras dan tegas ini Menolak baik-baik sambil memberikan alasan, ini harusnya paling bagus ya poinnya ya. Melakukan untuk pertama kali dan terakhir kalinya, ini buruk ya nilainya, nggak bagus ya. Karena dia sahabat baik saya, maka saya akan melakukannya satu kali ini saja karena kasihan, ini nggak bagus ya. Mempertimbangkan resikonya dahulu, saya akan melakukannya jika memungkinkan. Berarti A ini lebih baik dibandingkan yang E. Berarti ini harusnya 3, ini 4 ya. Yang A ini 4 ya. Kalau C yang pilihan C sama D antara ini 1 2 atau 2 ini 1 ya. Cuma kita fokusnya berusaha mencari pilihan jawaban yang skornya paling tinggi ya. Seperti ini poinnya ya. Jadi B ya nilainya yang paling tinggi.